Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Anak sekalian yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk terus bisa mengikuti pembelajaran meskipun dengan jarak jauh. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terus diberikan kesabaran, kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita akan belajar SKI. Ya, kemarin kita sudah jelaskan tentang arti dan tugas dari Khulafa'u ar-Rasyidin. Tentu kalian masih ingat ya tentang pengertian atau arti dari Khulafa'ur Rasyidin. Apa sih itu Khulafa'ur Rasyidin? Ya, sudah kita jelaskan bahwa Khulafa'ur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam yang berada di jalan yang lurus, yang bijaksana, yang berada di jalan lurus. Pemimpin umat Islam yang berada di jalan yang lurus. Dan kemarin kita sudah sebutkan bahwa Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang, ya, 4 sahabat yang paling utama yang dipilih memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, siapa itu? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Dan mereka bertugas menggantikan Nabi SAW untuk melanjutkan perjuangan Nabi yang menegakkan tauhid dan mengharumkan nama Islam, menyebarkan agama Islam ini ke seluruh dunia. Itulah tugas dari Khulafaur Rasyidin. Insyaallah kita akan memasuki pelajaran yang kedua, ya, pelajaran kedua tentang sejarah singkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Silakan dibuka halaman 6. Silakan dibuka halaman 6. Kita tahu bahwa Abu Bakar ini adalah khalifah yang pertama setelah Rasulullah SAW wafat, dan beliau memimpin umat Islam selama 2 tahun. Selama 2 tahun lebih. Yaitu dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah. Itu Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Kita mulai dari nama beliau. Siapa nama asli beliau? Mungkin kita kenal sebagai Abu Bakar saja, tapi beliau punya nama asli. Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir At-Tamimi. Namanya Abdullah bin Abdullah bin Utsman bin Amir At-Tamimi. Itu nama lengkap beliau. Ya. Nama ayahnya adalah Utsman bin Amir. Utsman bin Amir. Itu nama beliau. Sebelumnya, dalam Islam, sebelum masuk Islam, nama beliau adalah Abdul Ka'bah. Ya, Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah, dan itu maknanya tidak baik. Makanya Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah, hamba Allah. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir At-Tamimi. Ya, itu nama lengkap beliau. Jadi nama ayahnya adalah Utsman bin Amir. Sedangkan untuk ibunya bernama Ummu Khair Salma bintu Sakhr. Ummu Khair Salma bintu Sakhr. Dan beliau ini berasal dari suku Taim atau At-Tamimi, ya, dari suku At-Taim. Bagaimana sifatnya? Abu Bakar ini sifatnya beliau dikenal sebagai seseorang yang sangat lemah lembut. Sangat lemah lembut. Beliau juga seorang yang jujur dan sabar.
dan karena sifatnya tersebut itu membuat orang-orang atau masyarakat senang terhadap Abu Bakar, karena sejak kecil Abu Bakar adalah seorang yang sangat lemah lembut, jujur dan sabar, ya. Dan karena itulah, karena sifat-sifat Abu Bakar ini lemah lembut, jujur dan sabar, itu membuatnya menjadi sahabat terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil sudah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Abu Bakar masuk Islam, dia menjadi sahabat yang utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, terbukti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau diangkat menjadi khalifah yang pertama. Kemudian, kapan Abu Bakar dilahirkan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilahirkan 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dilahirkan 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selisih usia antara Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq yaitu 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Setelah itu Abu Bakar atau Abdullah bin Utsman bin Amir At-Tamimi radhiyallahu anhu itu terkenal dengan kunyahnya, dengan julukannya, yaitu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu adalah julukan, ya, atau kunyah, bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Amir At-Tamimi. Tapi yang terkenal, yang sering kita sebut adalah Abu Bakar. Ya, itu kunyahnya, ya, bukan nama aslinya. Ya, nama aslinya sebagaimana yang sudah kita jelaskan, Abdullah bin Amir At-Tamimi. Nah, itu Abu Bakar. Sedangkan As-Siddiq itu gelar, ya, gelar yang diberikan kepada beliau. Ya, gelar As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Ya, karena Abu Bakar ini adalah orang yang selalu membenarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW naik ke langit Isra Mi'raj, orang-orang bertanya apakah benar Rasulullah SAW ya naik ke langit Isra Mi'raj. Ya, maka Abu Bakar membenarkan hal tersebut. Oleh karena itu, kenapa dia diberi gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar itu selalu membenarkan apa-apa saja yang disampaikan atau berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar ini juga adalah orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ya, hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kita sudah jelaskan ini dalam kelas 3 ya, tentang hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan orang yang menemani Rasulullah SAW hijrah siapa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan Abu Bakar juga lah yang menemani Rasulullah SAW ketika hijrah, ya, bersembunyi di Gua Hira. Ya, bersembunyi di Gua Hira karena ya pasukan kafir Quraisy ya ingin membunuh Rasulullah SAW, maka mereka bersembunyi di Gua Hira sebelum ya hijrah ke kota Madinah. Dan Abu Bakar ini juga merupakan orang yang pertama dari kalangan orang dewasa yang masuk Islam. Ya. Orang pertama yang masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Ya. Di kalangan orang dewasa. Ya. Dan ya Rasulullah SAW menjadikan Abu Bakar adalah sahabat terbaik, ya, sahabat terbaik beliau. Ya. Dan kita bisa lihat bahwa ya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq selalu menemani Rasulullah, selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan selalu membela Rasulullah SAW. Ya, dan ini kita lihat keutamaan Abu Bakar. Ya, beliau yang menemani Rasulullah SAW hijrah dan beliau selalu membenarkan Rasulullah SAW. Bahkan ya Rasulullah SAW
ya adalah sahabat terbaik Rasulullah SAW. Dan ya kita lihat sampai saat ini kita ketika kita pergi ke kota Madinah itu kita akan menemukan sebuah pintu yang bernama pintu Abu Bakar. Ya, jadi pintu di kota Madinah itu diberikan nama pintu Abu Bakar, yaitu sebagai bentuk pemuliaan atau penghormatan kepada beliau. Saya kira sampai di sini, semoga bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita akan melanjutkan sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.